Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Dunia Beda, tempat di mana takdir bisa berbalik dalam sekejap mata. Di hari yang seharusnya menjadi puncak kebahagiaan, gaun pengantin suci itu berubah menjadi kain kafan bagi impianku. Kakakku, yang kucintai, melarikan diri, meninggalkan kehormatan keluarga hancur dalam sekejap. Ayahku yang murka, menyeretku ke altar, dan memaksaku menjadi pengantin pengganti. Namun, yang membuatku nyaris pingsan, pengantin prianya bukanlah seorang pangeran, melainkan seorang pengamen jalanan yang miskin dan penuh rahasia. Apakah ini akhir dari segalanya? Namun sebelumnya, bagi yang beragama Islam saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menambah wawasan dan membantu kami membuat cerita baru yang menghibur. Semua orang bilang aku dilahirkan dengan sendok emas. Tapi hari ini, sendok emas itu terasa seperti belenggu yang membelit leherku, mencekik kebebasanku. Namaku Aurora. Aku, putri kedua dari keluarga Wijaya yang terpandang di Jakarta. Seharusnya hanya menjadi saksi pernikahan kakakku, Karina. Tapi nasibku berubah dalam satu kedipan mata. Hari itu, suasana di kediaman kami, di kawasan elit Pondok Indah, sangat meriah. Gaun-gaun indah, karangan bunga mawar putih, dan alunan musik klasik memenuhi setiap sudut rumah. Aku menatap kagum pada kakakku yang anggun dalam balutan gaun pengantin putih. Senyumnya berseri-seri, melambangkan kebahagiaan yang sempurna. Dia akan menikah dengan Ardi, putra tunggal dari keluarga Pratama, relasi bisnis ayah yang paling berpengaruh. Sebuah pernikahan yang akan menyatukan dua dinasti besar. Namun, di tengah-tengah kebahagiaan yang semu itu, tiba-tiba terdengar suara panik dari kamar Kak Karina. Aku bergegas ke sana, hanya untuk menemukan gaun pengantinnya tergeletak di lantai dan sepucuk surat di atas meja rias. Jantungku berdebar kencang. Dengan tangan gemetar, aku membaca surat itu. Ayah, ibu, maafkan aku. Aku tidak bisa menikah dengan Ardi. Aku mencintai orang lain. Tolong jangan cari aku. Aku pergi. Darahku serasa membeku. Kak Karina kabur. Di hari pernikahannya sendiri, kepanikan menyebar seperti api yang melahap semak kering. Ibu jatuh pingsan. Ayah, dengan wajah merah padam, berteriak-teriak marah. Para tamu, yang sudah berkumpul di ballroom, mulai berbisik-bisik. Reputasi keluarga kami terancam. Ayah tidak bisa menerima kenyataan ini. Perjanjian bisnis yang sudah dibangun bertahun-tahun akan hancur begitu saja. Tiba-tiba, mata ayah tertuju padaku. Matanya yang biasanya hangat dan penuh kasih, kini memancarkan sorot mata yang dingin dan menusuk. Aurora, kamu yang akan menggantikannya. Aku menggeleng, tidak percaya. Ayah, apa yang ayah katakan? Ini tidak mungkin. Tidak ada waktu untuk membantah. Bentak ayah, suaranya menggelegar. Kamu harus menikah. Sekarang juga. Tanganku ditarik paksa. Gaun pengantin Kak Karina yang tadi kukagumi, kini disampirkan di tubuhku. Gaun itu terasa berat, bukan karena bebannya, tapi karena beban yang kurasakan di dadaku. Beban untuk menyelamatkan reputasi keluarga. Beban untuk menerima takdir yang bukan milikku. Air mataku menetes, membasahi gaun pengantin yang seharusnya membawa kebahagiaan. Aku melihat diriku di cermin. Wajahku pucat pasi. Gaun ini tidak cocok denganku. Ini gaun Kak Karina. Aku, bukan Kak Karina. Dengan langkah gontai, aku berjalan menuju ballroom. Musik pernikahan masih mengalun. Tapi bagiku, itu terdengar seperti lagu pengantar kematian. Para tamu yang tadi berbisik-bisik, kini menatapku dengan tatapan kasihan dan terkejut. Mereka semua tahu, aku adalah pengantin pengganti. Aku melangkah menuju altar. Mataku tertunduk, tidak berani menatap siapapun. Aku hanya berharap ini semua hanya mimpi buruk. Mimpi yang akan segera berakhir saat aku terbangun. Namun, saat ayah mengangkat tangan kananku untuk diserahkan kepada calon suamiku, aku memberanikan diri untuk mengangkat kepala. Aku mendongak,
Mataku bertemu dengan mata calon suamiku. Jantungku serasa berhenti berdetak. Itu bukan Ardi, pria yang seharusnya menikah dengan kakakku. Di depanku berdiri seorang pria dengan pakaian seadanya. Jaket jeansnya lusuh, celana jeansnya sobek di bagian lutut, dan rambutnya yang berantakan ditutupi oleh topi hitam. Di tangannya, dia memegang sebuah gitar akustik yang usang. Matanya dingin, bibirnya membentuk senyum sinis. Dia adalah pengamen jalanan yang pernah kutemui di persimpangan Jalan Senayan beberapa hari lalu. Dia adalah pria yang dengan lancang menegurku karena memarkir mobil sembarangan dan membuat jalanan macet. Aku ingat betul bagaimana kami beradu argumen. Wajahnya yang datar dan suaranya yang ketus membuatku kesal setengah mati. "Kau?" Suaraku tercekat. Apa yang kau lakukan di sini?" Pengamen itu tidak menjawab. Dia hanya menatapku dengan tatapan meremehkan. Tatapan yang sama saat kami bertemu di jalanan. Ayah tiba-tiba berbisik, "Diam, Aurora. Dia yang akan jadi suamimu." Aku menoleh ke arah ayah, bingung. "Ayah, tapi dia..." "Tutup mulutmu. Nikahi dia atau keluarga kita hancur," bisik ayah lagi, kali ini dengan nada yang jauh lebih mengancam. Aku tidak mengerti. Ada apa ini? Kenapa pengantin prianya bukan Ardi? Kenapa malah dia? Dan kenapa ayah begitu terdesak untuk menikahkanku dengan pria yang sama sekali tidak kukenal ini? Semua pertanyaan ini berputar-putar di kepalaku, tapi tidak ada yang bisa menjawabnya. Aku hanya bisa pasrah, menerima takdirku yang kelam. Di hadapan para tamu yang terkejut, aku, Aurora Wijaya, putri dari keluarga terpandang, menikah dengan seorang pengamen jalanan. Sebuah sandiwara pernikahan yang akan menjadi awal dari penderitaan yang tak terbayangkan. Seluruh ruangan terasa berputar. Aku tidak tahu lagi siapa diriku. Aku bukan lagi Aurora yang disayang ayah dan ibu. Aku bukan lagi Aurora yang bebas. Aku hanya pengantin pengganti. Pengantin dari seorang pengamen miskin yang akan mengubah hidupku selamanya. 1 jam yang lalu, aku berada di rumah mewah, diiringi alunan musik klasik. Kini, aku duduk di kursi plastik yang reot, di sebuah rumah kecil di gang sempit daerah Cipinang. Dindingnya kusam, catnya mengelupas di sana-sini. Bau rokok dan kopi yang menyengat memenuhi ruangan. Ini adalah tempat yang sangat berbeda dari kehidupan yang selama ini ku kenal. Pernikahan itu selesai dengan cepat. Tidak ada resepsi meriah. Tidak ada pesta dansa. Setelah mengucapkan janji pernikahan di hadapan penghulu dan saksi, ayah langsung menarikku ke samping dan berbisik, "Ingat, Aurora, ini demi keluarga. Jangan berani-berani mempermalukan kita." Lalu, dia mendorongku ke dalam mobil sedan usang yang dikemudikan oleh pria itu, pengamen itu. Aku tidak tahu namanya, dan sejujurnya, aku tidak peduli. Sepanjang perjalanan, tidak ada sepatah kata pun yang keluar dari mulutnya. Dia fokus menyetir, sesekali melirik spion, seolah dia sedang diikuti. Pakaian pengantin yang kukenakan terasa seperti seragam narapidana, menenggelamkan diriku dalam kesunyian yang memekakan. Saat tiba di rumahnya, dia langsung membuka pintu dan masuk begitu saja, meninggalkanku berdiri di depan pintu. Aku menghela napas, mengangkat gaun pengantin yang kepanjangan, dan melangkah masuk. "Ambil pakaian ganti di sana," katanya, menunjuk sebuah lemari usang yang pintunya hampir lepas. "Jangan berani-berani menyentuh barang-barangku." Aku menatapnya tajam. "Siapa namamu?" tanyaku. Suaraku bergetar. Dia berhenti sejenak, membalikkan badannya, dan menatapku dengan tatapan kosong. "Tidak penting," jawabnya singkat. Lalu berbalik dan pergi ke arah dapur. Aku memejamkan mata, menahan air mata yang mendesak keluar. Aku ingin berteriak, menangis sekencang-kencangnya. Tapi aku tahu itu tidak akan mengubah apa-apa. Aku sendirian di sini. Sesuai perintahnya, aku mengambil beberapa pakaian di lemari. Ada kaos polos yang sudah melar, celana jeans yang robek, dan sehelai handuk yang kusam. Aku menggantinya di kamar mandi yang baunya pengap. Gaun pengantin yang tadi indah, kini terlihat menyedihkan saat kubiarkan tergeletak di lantai.
Ketika aku kembali ke ruang tamu, dia sedang duduk di sofa sambil menyalakan televisi usang. Layarnya bergaris-garis, mengeluarkan suara statis yang berisik. "Kau tidur di sana," katanya, menunjuk ke sebuah kasur tipis yang tergeletak di sudut ruangan. "Aku akan tidur di sini." Aku tidak membantah. Malam itu, aku tidur di atas kasur yang terasa keras, dingin, dan berbau apek. Aku menatap langit-langit yang berjamur, mendengarkan suara statis dari televisi yang tak kunjung dimatikan oleh suamiku. Aku bertanya-tanya, apakah ini takdirku? Terjebak dalam pernikahan yang tidak diinginkan dengan pria yang tidak kukenal. Aku berpikir tentang ayah. Bagaimana mungkin dia tega melakukan ini padaku? Bagaimana mungkin dia bisa menikahkanku dengan seorang pengamen? Padahal seharusnya aku menikah dengan putra dari keluarga kaya? Ada rahasia apa di balik semua ini? Apa hubungan antara ayah dengan pengamen ini? Tiba-tiba, televisi itu dimatikan. Pria itu berdiri, mengambil jaket lusuhnya, dan berjalan menuju pintu. Aku menahan napas. "Kau mau kemana?" tanyaku. Dia berhenti sejenak, menoleh ke arahku dengan ekspresi dingin. "Bukan urusanmu," jawabnya, lalu melangkah keluar tanpa menoleh lagi. Aku terdiam. Jantungku berdebar kencang. Ini malam pertama kami, dan suamiku meninggalkanku sendirian. Ada perasaan takut yang menyergap, tapi juga ada rasa penasaran yang aneh. Kemana dia pergi? Apa yang dia lakukan di luar sana? Malam semakin larut. Aku tidak bisa tidur. Aku terus memikirkan kemana dia pergi dan apa yang terjadi. Gelisah, aku memutuskan untuk diam-diam mengintip dari jendela. Di luar sana, suasana sepi. Tidak ada apa-apa. Namun, saat aku hendak kembali ke kasur, mataku menangkap sesuatu. Di seberang gang sempit, sebuah mobil mewah berwarna hitam terparkir. Itu bukan mobil sembarangan. Itu mobil sport mewah yang harganya bisa membeli seluruh gang ini. Dan yang paling mengejutkan, aku melihat pengamen itu naik ke dalam mobil itu. Pria yang tadi keluar dengan pakaian lusuh, kini duduk di kursi penumpang mobil mewah. Aku tidak bisa melihat wajah pengemudinya dengan jelas, tapi aku bisa melihat suamiku berbicara dengan pria di sampingnya, dengan gestur yang serius. Aku merasa ada sesuatu yang tidak beres. Pengamen itu naik mobil mewah? Aku mengucek mataku, tidak percaya dengan apa yang kulihat. Tapi, itu benar. Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Siapa sebenarnya dia? Apakah dia benar-benar seorang pengamen miskin? Atau ada rahasia besar yang dia sembunyikan? Aku kembali ke kasur dengan hati yang dipenuhi pertanyaan, dan sebuah firasat aneh bahwa pernikahanku ini jauh lebih rumit dari yang kubayangkan. Pagi itu, aku terbangun oleh suara nyaring. Bukan suara burung, tapi suara pengamen itu sedang menggesek-gesekkan senar gitar yang sumbang. Dia duduk di sofa reot, masih dengan jaket lusuhnya, mencoba menyetel gitarnya. Aku masih mengenakan pakaian kemarin dan tubuhku terasa kaku. Mataku memerah karena kurang tidur. Aku berjalan ke arahnya. "Kau dari mana semalam?" tanyaku. Dia tidak menoleh, seolah aku tidak ada. "Tidur di rumah," jawabnya singkat. Aku mengernyitkan dahi. "Jangan bohong. Aku melihatmu naik mobil mewah." Dia akhirnya menoleh. Sorot matanya tajam dan mengancam. "Kau menguntitku." Suaranya rendah dan dingin. "Dengar, Aurora. Lupakan apa yang kau lihat. Jangan pernah ikut campur urusanku." Ketakutan menyelimutiku. Aku mundur selangkah. Siapa dia sebenarnya? Aku tahu ada sesuatu yang dia sembunyikan. Sikapnya, penampilannya, dan misteri di sekelilingnya membuatku semakin penasaran. Setelah perdebatan singkat, dia berdiri, mengambil gitar, dan menaruhnya di dalam kotak gitar. "Aku mau kerja," katanya. "Kau di rumah saja. Jangan keluar. Dan jangan sentuh apa-apa." "Kerja?" tanyaku. "Maksudmu mengamen?" Dia menatapku dengan tatapan meremehkan, lalu pergi tanpa menjawab. Aku sendirian lagi. Rumah itu sunyi,
Hanya suara bising dari jalanan yang sesekali masuk. Aku berjalan mengelilingi rumahnya yang kecil. Di sudut ruangan, aku melihat sebuah foto yang diletakkan terbalik di atas meja. Rasa penasaran menguasai diriku. Aku membalik foto itu, dan jantungku serasa berhenti berdetak. Di foto itu, ada dia, tapi dengan pakaian yang sangat berbeda. Dia mengenakan jas mahal, berdiri di samping seorang pria tua dan seorang wanita yang wajahnya sangat familiar. Wanita itu adalah Ibu Ardi, calon mertua Kak Karina. Mereka tersenyum lebar ke arah kamera, seperti keluarga yang bahagia. Ada tulisan kecil di bawah foto itu. Jakarta Selatan, 2024. Tanganku gemetar. Kenapa dia ada di foto itu? Kenapa dia begitu dekat dengan keluarga Pratama? Semua ini membuatku semakin bingung. Firasatku mengatakan bahwa ini bukan sekadar kebetulan. Aku harus mencari tahu lebih banyak. Aku menunggu hingga sore. Di luar, suara klakson dan riuh rendah orang-orang di Gang Cipinang mulai mereda. Akhirnya, dia kembali. Wajahnya terlihat lelah, tapi bibirnya tersenyum tipis. Kenapa? Menungguku? Tanyanya. Nada bicaranya sedikit lebih ramah dari biasanya. Aku tidak menjawab. Dia meletakkan gitar di sudut, lalu membuka kotaknya. Alih-alih uang receh, kotak itu berisi beberapa lembar uang ratusan ribu, bahkan ada yang jutaan. Aku terkejut. Kau dapat uang sebanyak ini dari mana? Dari hasil kerja keras, jawabnya. Kenapa? Kau kaget. Tapi, kau hanya pengamen. Memangnya kenapa? Pengamen juga bisa kaya. Potongnya. Hidup itu penuh kejutan, Aurora. Ada yang tidak beres. Dia tidak terlihat seperti pengamen yang biasa. Sikapnya, raut wajahnya, dan yang paling penting uang yang dia miliki. Semua tidak masuk akal. Malam itu, setelah makan malam yang hening, dia tiba-tiba berjalan ke arahku. Aku harus pergi, katanya. Jangan cemas. Aku tidak akan lama. Kau mau kemana? Tanyaku. Dia menggelengkan kepala. Seperti yang kubilang, jangan ikut campur. Dia keluar dari rumah, tapi kali ini, aku tidak membiarkannya pergi begitu saja. Aku harus tahu. Aku harus membuktikan dugaanku. Dengan hati-hati, aku mengintip dari balik tirai jendela. Aku melihatnya berjalan menyusuri gang sempit. Di ujung gang, sebuah motor besar berwarna hitam sudah menunggunya. Dia naik ke motor itu, dan motor itu melaju kencang, menembus keramaian jalanan ibu kota. Aku melihat motor itu melaju ke arah kawasan perkantoran SCBD. Mengapa pengamen pergi ke sana malam-malam begini? Dan yang paling penting, motor besar itu harganya puluhan juta. Tidak mungkin dia bisa membelinya dari hasil mengamen. Semua rahasia yang dia sembunyikan mulai terkuak satu persatu. Dia bukan pengamen miskin. Dia punya uang, dia punya mobil, dia punya motor lalu. Siapa dia sebenarnya? Dan mengapa dia berpura-pura menjadi pengamen? Aku kembali ke rumah. Bingung, gelisah. Perasaanku mengatakan bahwa ini semua adalah bagian dari sebuah rencana besar. Tapi rencana apa? Dan kenapa aku harus terlibat di dalamnya? Aku tidak tahu. Tapi aku harus mencari tahu jawabannya. Entah bagaimana caranya. Keesokan harinya, rumah itu terasa lebih dingin dari biasanya. Aku tidak bisa tidur semalaman. Otakku terus memutar adegan-adegan aneh yang kulihat. Siapa sebenarnya pria ini? Mengapa dia menyamar sebagai pengamen? Dan apa hubungannya dengan keluarga Pratama, keluarga Ardi, yang seharusnya menjadi calon suamiku? Pagi itu, dia kembali dengan wajah lelah. Rambutnya basah, seolah baru saja mandi. Dia tidak menatapku. Dia hanya mengambil handuk dan pergi ke kamar mandi. Aku memanfaatkan kesempatan ini. Dengan jantung berdebar kencang, aku berjalan ke sudut ruangan, di mana dia meletakkan gitar dan tasnya. Di bawah tumpukan pakaian kotor, aku melihat sebuah kotak kecil tersembunyi. Kotak itu terbuat dari kayu jati. Ukirannya rumit dan terlihat sangat mahal. Ini bukan milik seorang pengamen. Dengan tangan gemetar,
Aku membuka kotak itu. Isinya membuatku terkejut. Di dalamnya, ada sebuah jam tangan Rolex yang berkilauan. Bukan jam tangan biasa, tapi salah satu model paling mahal. Lalu, ada sebuah dompet kulit berwarna hitam yang sangat elegan. Aku membuka dompet itu, dan mataku terbelalak melihat isinya. Ada beberapa kartu kredit platinum, sebuah kartu nama dengan logo perusahaan yang sangat terkenal, dan sebuah kartu identitas. Aku membaca nama di kartu identitas itu. Namanya bukan yang kusebutkan. Itu adalah nama yang berbeda. Nama yang terasa sangat asing di lidahku. Lalu, ada kartu nama. Aku membacanya berulang kali. Dia adalah seorang CEO di sebuah perusahaan teknologi terkemuka. Alamat kantornya terletak di Gedung Pencakar Langit di Sudirman Central Business District, tempat aku melihatnya semalam. Semua teka-teki itu kini mulai menemukan jawabannya. Pengamen miskin itu adalah seorang CEO. Dia menyamar. Tapi, mengapa? Mengapa seorang pria sukses harus menyamar sebagai pengamen dan menikahiku? Seorang pengantin pengganti? Aku buru-buru menutup kotak itu saat mendengar suara air berhenti. Aku kembali ke posisi semula, berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Sudah bangun. Suaranya menyapaku. Itu adalah suara yang sama. Tapi entah mengapa, setelah mengetahui rahasianya, suara itu terasa berbeda di telingaku. Aku hanya mengangguk. Dia duduk di sofa dan menyalakan televisi. Aku menatapnya, mencoba mencari tahu, bagian mana dari dirinya yang nyata, dan bagian mana yang palsu. Apakah dia pria kasar yang sering aku temui? Atau apakah dia CEO yang sukses dan kaya? Malam itu, setelah makan malam, aku memberanikan diri untuk bertanya. Apa yang kau sembunyikan? Tanyaku. Dia menghela napas panjang. Aku tidak menyembunyikan apa-apa. Jawabnya. Kau hanya perlu percaya padaku. Bagaimana aku bisa percaya padamu? Balasku. Suaraku meninggi. Kau bohong. Kau bilang kau pengamen miskin. Tapi aku tahu kau bukan. Aku melihat mobil mewahmu. Aku melihat motor besarmu. Dan aku tahu kau bekerja di gedung perkantoran mewah di Sudirman. Wajahnya berubah menjadi datar. Matanya menatapku lurus. Dengar. Aurora. Aku tidak pernah bilang aku pengamen miskin. Kau yang menyimpulkan itu. Aku hanya bilang aku kerja. Mengamen hanyalah salah satu caraku untuk menyamar. Menyamar? Tanyaku. Untuk apa? Apa hubungannya dengan pernikahan ini? Dan apa hubunganmu dengan keluarga Pratama? Dia terdiam. Matanya menatap ke arah luar jendela. Kau tidak akan mengerti, jawabnya. Ini urusan bisnis. Ada sesuatu yang harus kuselesaikan dengan ayahmu dan keluarga Pratama. Aku tidak puas. Aku berhak tahu. Dia akhirnya berdiri. Kau tidak punya hak apa-apa. Kau hanya pengantin pengganti. Anggap saja ini sandiwara. Ikuti saja permainannya. Dan jangan bertanya apa-apa. Kau akan aman, selama kau tidak ikut campur. Hatiku hancur. Ucapan itu begitu menusuk. Aku hanya pion dalam permainan besar mereka. Aku tidak berarti apa-apa. Aku hanya pengantin pengganti. Dia pergi lagi malam itu, seperti biasa. Tapi kali ini, aku tidak mengikutinya. Aku hanya duduk di rumah, membiarkan air mataku mengalir. Aku ingin kembali ke rumah ayahku, kembali ke kehidupanku yang lama. Aku ingin bertemu dengan ayah, dan memintanya untuk menjelaskan semuanya. Namun, di tengah-tengah kesedihanku, aku teringat sesuatu. Saat dia pergi, aku melihat di balik sofa tempat dia duduk, ada sebuah kertas yang terjatuh. Kertas itu terlipat rapi, tapi isinya terlihat sangat penting. Aku mengambilnya, dan membukanya dengan hati-hati. Itu adalah sebuah sketsa. Sketsa sebuah gedung. Di bawahnya, ada tulisan kecil, Pabrik Bumbu Dapur, Rawa Buaya, Jakarta Barat, target, minggu depan. Pabrik bumbu dapur? Untuk apa dia mensketsa pabrik bumbu dapur? Dan apa maksud dari target, minggu depan?
Aku menelan ludah. Firasatku semakin kuat. Ini bukan sandiwara pernikahan biasa. Ada sesuatu yang jauh lebih besar dan berbahaya di balik semua ini. Dan aku, seorang pengantin pengganti, kini menjadi bagian dari sebuah rahasia yang mungkin bisa menghancurkan segalanya. Aku tidak bisa memejamkan mata malam itu. Sketsa pabrik bumbu dapur itu terus terbayang. Apa yang direncanakannya? Aku tahu ayahku memiliki saham besar di sebuah perusahaan bumbu dapur. Jangan-jangan, ini adalah skema bisnis ilegal yang melibatkan ayah dan pria ini. Pagi harinya, aku mengambil sketsa itu dan memasukkannya ke dalam sakuku. Aku tidak bisa tinggal diam. Aku harus mencari tahu. Saat dia pergi, aku memutuskan untuk menyelinap keluar rumah. Aku naik angkot menuju ke stasiun KRL terdekat, lalu melanjutkan perjalanan ke stasiun Tanjung Priok. Aku tahu pabrik bumbu dapur itu letaknya tidak jauh dari stasiun. Aku tiba di lokasi. Bangunan pabrik itu terlihat tua dan kumuh. Tidak ada aktivitas mencurigakan. Aku memutuskan untuk mengamati dari kejauhan. Aku duduk di sebuah warung di seberang jalan, memesan es teh manis, dan menatap pintu gerbang pabrik. Tiba-tiba, sebuah mobil sedan hitam berhenti di depan pabrik. Dua pria bertubuh kekar turun dari mobil itu dan masuk ke dalam pabrik. Tidak lama kemudian, mereka keluar lagi, membawa sebuah koper besar yang terlihat sangat berat. Jantungku berdebar kencang. Aku mengambil ponselku dan berpura-pura sedang menelepon, sambil diam-diam mengambil foto dari mereka. "Apa yang kau lakukan di sini?" Suara itu membuatku terkejut. Es teh manis yang kuminum hampir tumpah. Aku menoleh dan melihat pria itu, suamiku, berdiri di sampingku dengan wajah datar. Rambutnya berantakan, dan di tangannya ada gitar. Dia benar-benar sedang menyamar. Aku hanya ingin tahu," jawabku. Suaraku bergetar. Dia menarik tanganku dengan paksa. "Sudah kubilang, jangan ikut campur." Tapi, aku melihat pria-pria itu, dan koper itu. Aku mencoba menjelaskan. Dia menatapku tajam. "Jangan bertanya-tanya. Cepat ikut aku." Dia membawaku ke sebuah gang sempit, di belakang warung. Dia mengambil ponselku, menghapus semua foto yang tadi kuambil, lalu melemparkan ponselku ke tanah hingga pecah. "Kau tidak akan pernah aman jika terus ikut campur urusanku," katanya. Suaranya dingin dan mengancam. "Jangan coba-coba mengkhianatiku, apalagi mengadu ke keluargamu. Mereka pun tahu, hidupmu ada di tanganku." Aku menatapnya dengan ketakutan. Siapa pria ini? Apa yang sebenarnya dia lakukan? Tiba-tiba, dia menarik tanganku dan membawaku ke sebuah motor besar yang tersembunyi. Dia menyuruhku naik, dan melajukan motornya dengan kecepatan tinggi. Kami kembali ke rumah. Aku tidak bisa berhenti menangis. Aku merasa sangat takut, bingung, dan sendirian. Aku tidak tahu harus percaya pada siapa. Ayahku yang tega menikahkanku dengan orang asing, atau pria ini yang terus mengancamku. Malam itu, dia tidak keluar rumah. Dia hanya duduk di sofa, bermain gitar. Suara gitarnya tidak lagi sumbang. Alunan musiknya sangat indah, menenangkan. Aku tidak pernah tahu dia bisa bermain musik seindah ini. "Kau kenapa?" tanyanya. Suaranya lebih lembut dari biasanya. Aku takut," jawabku jujur. "Apa yang akan kau lakukan? Apa yang akan terjadi padaku?" Dia menghela napas, meletakkan gitarnya, dan menatapku dengan tatapan yang sulit dijelaskan. "Aku tidak akan menyakitimu, Aurora. Aku janji, kau akan aman." Tapi apa yang terjadi di luar sana?" tanyaku. "Apa yang kau sembunyikan?" Dia tidak menjawab. Dia hanya mengambil sebuah buku dari rak, lalu menyerahkannya kepadaku. "Baca ini," katanya. Aku mengambil buku itu. Itu adalah buku yang berisi kasus-kasus penggelapan dana dan korupsi di Indonesia. Aku menatapnya, bingung. "Kau akan mengerti jika kau membacanya," katanya. "Semua yang kulakukan, semua yang terjadi ada di buku ini." Aku mengambil buku itu,
dan mulai membacanya. Kata demi kata, kalimat demi kalimat. Semua yang terjadi di sekitarku, semua rahasia yang disembunyikan perlahan-lahan mulai terkuak. Aku membaca buku itu sampai larut malam. Setiap halaman yang kubalik, setiap paragraf yang kubaca, semakin membuatku terperangah. Buku itu berisi laporan investigasi tentang kasus-kasus korupsi dan penggelapan dana. Dan salah satu kasus yang paling besar, melibatkan perusahaan milik ayahku dan keluarga Pratama. Menurut buku itu, ayahku dan Tuan Pratama telah bersekongkol untuk melakukan korupsi besar-besaran, menyembunyikan uang hasil penggelapan dana di beberapa perusahaan boneka yang tersebar di Jakarta. Salah satu perusahaan itu adalah pabrik bumbu dapur yang tadi siang kudatangi di Rawabuaya. Aku mengerti sekarang mengapa pria itu melarangku ke sana. Dia tidak mengancamku, dia melindungiku. Dan pria yang bersamaku ini, yang menyamar sebagai pengamen, adalah seorang agen rahasia. Namanya bukan yang tertera di kartu identitas. Itu nama samaran. Dia bekerja untuk sebuah tim investigasi yang ditugaskan untuk membongkar kasus ini. Dia menyamar sebagai pengamen agar bisa bergerak bebas, tanpa diketahui siapapun, tanpa ada yang mencurigainya. Aku menatapnya yang sedang tidur di sofa, dengan gitar di sampingnya. Begitu banyak pertanyaan yang berputar di kepalaku. Mengapa dia menikahiku? Apa hubungannya dengan skema ini? Aku memutuskan untuk membangunkan dia. Kau agen rahasia? Tanyaku. Dia membuka matanya, menatapku dengan tatapan kosong. Kau sudah membaca semuanya. Aku mengangguk. Tapi, mengapa? Mengapa kau harus menikahiku? Apa hubungannya denganku? Dia duduk, menghela napas panjang, dan menatapku dengan wajah lelah. Kau adalah kunci, Aurora, jawabnya. Hubungan antara ayahmu dan Tuan Pratama sangat kuat. Mereka terikat oleh sebuah perjanjian bisnis yang mereka yakini tidak akan pernah terputus. Dan satu-satunya cara untuk memutusnya adalah melalui pernikahan. Pernikahan Kak Karina dan Ardi. Dia mengangguk. Ya, awalnya, rencana kami adalah menunggu pernikahan itu selesai, dan menangkap Tuan Pratama beserta ayahmu. Tapi, entah bagaimana, mereka curiga. Ardi dan ayahmu sudah bersiap-siap untuk kabur. Kami tidak punya waktu. Lalu, Kak Karina kabur dan kalian memanfaatkan situasiku. Tanyaku, suaraku bergetar. Ya, jawabnya. Kami memanfaatkan kepanikan ayahmu. Kami tahu ayahmu tidak akan rela kehilangan muka di depan para relasi bisnisnya. Dia pasti akan mencari cara untuk menutupi aib ini. Jadi, kalian yang mengirimmu ke sana? Bisa dibilang begitu. Jawabnya, kami tahu ayahmu butuh seorang pengantin pengganti. Kami menawarimu pernikahan palsu denganku, dengan imbalan bisnis yang lebih besar. Ayahmu tidak punya pilihan. Dia menerimanya. Hatiku hancur berkeping-keping. Aku bukan pengantin pengganti yang malang. Aku adalah pion dalam permainan catur mereka. Aku diperalat. Aku dikorbankan. Jadi, kau tidak pernah berniat untuk menikahiku? Tanyaku. Dia terdiam. Awalnya, tidak. Ini hanya sandiwara. Aku hanya perlu masuk ke dalam lingkungan kalian dan mencari bukti-bukti yang tidak bisa kami temukan. Tapi, setelah menikahimu, aku menemukan fakta lain. Fakta apa? Ayahmu bukan hanya melakukan penggelapan dana, jawabnya. Ada sesuatu yang lebih gelap dari itu. Aku curiga dia bekerja sama dengan sebuah organisasi kriminal. Organisasi yang sangat berbahaya. Tidak, itu tidak mungkin. Aku menggeleng, tidak percaya. Ayahku tidak mungkin melakukan hal sekeji itu. Aku punya buktinya, katanya. Lalu mengambil sebuah flash disk dari sakunya dan menyerahkannya kepadaku. Semua bukti ada di sini. Laporan investigasi, rekaman percakapan, dan video. Lihat sendiri, Aurora. Aku mengambil flash disk itu. Tanganku gemetar. Aku tidak tahu harus percaya pada siapa. Ayahku, atau pria ini. Tapi, firasatku mengatakan pria ini mengatakan yang sebenarnya. Malam itu,
Aku tidak bisa tidur. Aku hanya bisa menangis, memeluk buku dan flash disk yang berisi kebenaran menyakitkan tentang ayahku. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan. Apa yang akan terjadi padaku sekarang? Aku membuka flash disk itu di laptop lamanya. Video-video rekaman yang terekam secara sembunyi-sembunyi, percakapan suara dari panggilan telepon yang disadap, serta laporan investigasi yang detail. Semua buktinya mengarah pada satu nama yang sangat kukenal. Ayahku. Dan yang lebih mengejutkan, nama Ardi dan ayah Ardi, Tuan Pratama, juga ada di dalamnya. Ayahku dan Tuan Pratama memang melakukan korupsi besar-besaran. Mereka bahkan terlibat dalam perdagangan barang-barang ilegal dengan organisasi kriminal. Dan semua ini dilakukan demi menutupi kebangkrutan perusahaan mereka. Pernikahan antara Kak Karina dan Ardi bukan hanya untuk menyatukan dua dinasti, tapi juga untuk menutupi kejahatan yang mereka lakukan. Aku menatap pria itu, yang ternyata bernama Rehan. Apa yang akan terjadi sekarang? Tanyaku, suaraku parau. Mereka akan tertangkap, jawab Rehan. Timku sudah siap. Mereka akan ditangkap hari ini juga. Ponsel Rehan berdering. Ya, kami siap, jawabnya. Lokasi target, di rumah Tuan Pratama. Pergerakan cepat. Tiba-tiba, terdengar suara ketukan keras di pintu. Rehan dan aku saling bertukar pandang. Siapa? Tanyaku. Rehan mengambil sebuah pistol dari balik jaketnya. Jangan khawatir, katanya. Aku akan melindungimu. Dia membuka pintu, dan di sana berdiri dua orang pria berjas hitam. Kami sudah tahu kau berkhianat, kata salah satu dari mereka. Suaranya dingin dan mengancam. Ayahmu dan Tuan Pratama sudah berhasil lolos. Dan mereka berpesan, mereka tidak akan membiarkanmu dan istrimu lolos. Rehan mendorongku ke belakangnya. Aku tidak takut pada kalian, jawab Rehan. Kau seharusnya takut, bentak salah satu dari mereka. Saat mereka menyerang, Rehan menghindar dengan cepat, membalas dengan gerakan yang tangkas. Dia bukan hanya agen rahasia, dia juga seorang ahli bela diri. Aku terperangah melihatnya. Dia memukul mereka dengan cepat dan akurat, membuat mereka tidak berdaya. Setelah mereka lumpuh, Rehan mengambil ponselnya. Tim, aku butuh bantuan, katanya. Mereka menyerang kami. Tidak lama kemudian, polisi dan tim investigasi datang. Para pria berjas itu diamankan, dan kami dibawa ke markas. Di sana, Rehan menjelaskan semuanya. Aku menceritakan apa yang kulihat dan apa yang kutemukan. Ayahmu dan Tuan Pratama berhasil lolos, kata seorang detektif. Tapi, jangan khawatir. Kami akan menemukan mereka. Rehan, terima kasih atas bantuanmu. Rehan mengangguk. Itu sudah tugasku. Keesokan harinya, berita tentang kasus korupsi ayahku dan Tuan Pratama menjadi berita utama di mana-mana. Aku menonton berita itu dengan hati hancur. Ayahku, sosok yang kucintai, ternyata seorang penjahat. Beberapa hari kemudian, Rehan datang menemuiku. Mereka sudah tertangkap, katanya, di pelabuhan Tanjung Priok. Mereka mau kabur ke luar negeri. Alhamdulillah, mereka sudah tertangkap. Aku memeluknya, menangis sejadi-jadinya. Aku menangis bukan hanya karena sedih, tapi juga karena lega. Semua ini sudah berakhir. Maafkan aku, Aurora, kata Rehan. Maafkan aku karena harus memperalatmu. Maafkan aku karena harus berbohong padamu. Aku menggeleng. Tidak, Rehan, kau tidak salah. Kau menyelamatkanku. Kau menyelamatkanku dari kebohongan yang telah lama menyelubungi keluargaku. Kau pahlawanku. Kami pun memulai hidup baru bersama. Rehan tidak lagi menjadi agen rahasia. Dia kembali menjadi seorang CEO sukses. Dan aku tidak lagi menjadi pengantin pengganti. Aku menjadi istrinya. Tamat. Terkadang, takdir membawa kita pada jalan yang tidak terduga. Seseorang yang kita kira miskin dan biasa-biasa saja, ternyata menyimpan rahasia besar yang bisa mengubah hidup kita. Jangan pernah menilai orang dari luarnya.
Karena di balik penampilan yang sederhana, mungkin tersimpan hati emas dan kejutan yang tak terduga. Bagaimana menurut kalian? Apa yang akan kalian lakukan jika berada di posisi Aurora? Apakah kalian akan memaafkan Reyhan? Atau kalian akan membencinya? Jika kalian suka dengan cerita ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ke channel kami untuk cerita-cerita menarik lainnya.